Halo kawan-kawan, selamat siang, sore, dan malam ya. Kali ini saya mau membagikan eh, video cara merakit mesin GL Max Newtek ya. Ini mesin habis ganti per engkol starter ya, karena patah. Nah itu mesin GL itu harus dibelah total ya. Ini sudah selesai pembersihan semua dan tinggal rakit ya. Nah ini mas, nah ini per selahnya patah kemarin ya, lalu ini sudah saya belikan yang baru. Kemudian cara pemasangannya, pada as starter ini ada lubang, nah itu kita masukkan ke lubang situ per starternya ya. Oke, seperti ini. Lalu baru kita pasang ini penguncinya. Di sini ada coakannya mas. Nah ini kita putar. Nah kita paskan ke coakannya tadi. Nah seperti ini ya. Nah ini mengunci, tidak akan lepas. Selanjutnya pada sisi sini ada ring mas, ring tipis ya. Ini jangan sampai lupa mas. Oke kita pasang. Nah cara pemasangannya, ini baut 17 yang ada pada rengkes itu kita kendorin dulu ya. Lalu kita tarik asnya dan kita kunci dengan baut 17 tadi. Selanjutnya kita pasang rasio mas, ada ring-ring ini jangan dilupakan ya. Kita pasang. Oke setelah terpasang kita pasang juga pencapitnya ini mas. Nah pencapitnya ini di sini ada tanda tulisan L dan R dan C ya. Nah untuk yang R itu bagian kanan, karena ini saya mulai ngerakitnya dari rengkes kanan, jadi pencapit yang ada tulisan R itu kita taruh di bawah ya, itu di bagian kanan, berarti seperti itu. Lalu yang C sebelah tengah, kemudian yang L itu sebelah atas ya. Jadi nggak bisa ya pencapit ini kita tukar-tukar, tidak akan masuk ya. Selanjutnya kita pasang shift drum dan kita luruskan pencapit tadi dengan celah-celah pada shift drum, pastikan masuk dengan benar ya. Setelah masuk dengan benar, kita pasang pen pencapitnya ini. Oke selanjutnya kita pasang karkas, lalu packingnya tidak perlu dilem mas ya, dilem juga boleh ya, tetapi di sini saya tidak lem. Lanjut kita pasang rengkes bagian kiri ini. Nah pin dowel jangan dilupakan ya, ring-ring rasio tadi jangan sampai ketinggalan. Baru kita pasang rengkes bagian kiri ini. Nah untuk pemasangannya ini harus dengan perasaan ya, nggak bisa dipaksa. Kita luruskan as kickstarter tadi ya, karena itu harus lurus mas dengan lubang rengkes kiri ini. Jika lurus akan masuk. Oke setelah masuk baru kita baut mas ya. Nah bautnya ini kita kumpulin mas ya, jangan sampai ketuker. Baut bagian tengah kita kumpulin bagian tengah, bagian kiri kita kumpulin bagian kiri ya. Untuk pengencangan secara menyilang ya mas, jangan baut satu langsung dikencengin, jangan ya. Jadi harus bebarengan saat pengencangan bautnya. Oke jika sudah, kita balik mas mesin ini. Lalu di sini juga ada baut satu lagi, baut dudukan kabel kopling. Selanjutnya untuk bintang persnelingnya ya kita pasang, lalu ada stoppernya juga kita pasang. Oke jika sudah, kita tes mas, persnelingnya kita tes ya, 1 2 sampai 5 kita tes apakah sudah benar.
kita putar-putar menggunakan kunci T10 bisa ya. Oke, jika dirasa sudah benar, lanjut kita kencengin baut rengkes tadi mas ya. Oke, setelah sudah kencang semua, lanjut kita pasang bagian sini mas. Kita pasang as persnelingnya. Oke, kita pasang juga pompa oli. Ini juga tidak bisa dibalik ya, as pompa olinya, jadi tidak perlu khawatir keliru, tinggal kita tutup dan kita baut ya. Oke, jika sudah kita pasang gigi primer lalu rumah kopling. Di sini ada ring mas, agak tebel ya, jangan lupa kita pasang. Dan kampas koplingnya kita pasang semua ya, plat koplingnya jangan lupa. Lanjut kita tutup dan kita baut ya. Kita gunakan kunci mahkota mas, dan kita tahan seperti ini, gunakan kain supaya enggak kecepit tangan sampean. Nah, ini pastikan kampas koplingnya bisa bergerak bebas mas, seperti ini ya. Nah, ini baru benar ya, jangan sampai kampas kopling ini tidak bergerak bebas ya, itu salah ya. Jadi harus bergerak bebas seperti tadi. Lanjut kita pasang semuanya dan kita baut mas ya. Oke, setut koplingnya juga jangan lupa. Nah, lalu baru kita pasang rotor oli ya. Kita baut gunakan kunci mahkota tadi. Kita tutup dan kita baut juga. Ini menggunakan obeng biasa mas ya bautnya, jangan kencang-kencang ya. Di bagian ini tidak perlu kencang-kencang. Setelah itu kita pasang packingnya mas, lalu kita tutup pindowel. Jangan lupa untuk pemasangan bak kopling ini, tuas koplingnya sambil kita tarik-tarik ya. Oke, jika sudah masuk tinggal kita baut ya. Nah, sekali lagi bautnya dikumpulin mas, bagian kanan kita kumpulin semuanya ya, bagian kanan, bagian kiri ya, jangan dicampur. Untuk jarak bautnya juga sekitar 1 cm ya, jika lebih dari 1 cm jangan, itu berarti keliru. Jika kurang dari 1 cm juga keliru, jadi jaraknya sekitar 1 cm. Oke, jika sudah kita dirikan mesin ini mas. Oke, kita bersihkan dulu sisa-sisa packing tengah yang masih semerawut tadi mas. Lanjut kita pasang piston mas, ini. Setelah itu kita pasang pengunci pen pistonnya, kita tutupin dengan plastik seperti ini mas, atau kain terserah. Oke, jika pengunci pen piston sudah terpasang, kita lanjut pasang packing silinder block, dan kita baru pasang silinder blocknya ya. Kita lumurin oli dulu piston ini. Untuk pemasangan pistonnya ini, ring pistonnya kita tekan-tekan sedikit menggunakan obeng min ya. Oke, jika sudah masuk maka akan masuk dengan mudah silinder blok ini. Oke, oke mas, lanjut kita pasang karet tensioner, lalu pak silinder kop. Ini terbuat dari seng mas, packingnya ya, yang tadi dari kertas. Oke, lanjut kita pasang silinder head ini atau silinder kop ya.
Oke, lanjut kita pasang noken as mas. Abaikan tulisan yang ada di belakang itu mas ya. Ini kita lem dulu mas ya. Untuk di bagian sini harus dilem ya, karena kalau tidak dilem nanti olinya bisa rembes-rembes ya. Pastikan secara merata lemnya. Setelah itu kita tunggu beberapa saat supaya kering. Lanjut kita pasang noken as dan kita tutup ya. Oke, lalu ring tembaga ada 4 ya. Ini terbuat dari tembaga ringnya, dan kita baut ya. Bautnya pun ini menggunakan baut topi atau baut tertutup ya, supaya oli gak rembes seperti itu ya. Lanjut kita baru kencangkan mas. Pastikan kencang untuk bagian ini. Gunakan kunci sok boleh ya, asal jangan kenceng-kenceng mas ya, nanti patah. Dikira-kira sendiri ya, karena di sini saya juga tidak punya kunci momen, jadi saya gunakan kunci sok saja. Oke, jika dirasa sudah kenceng, baru lanjut kita pasang baut yang kecil-kecil menggunakan kunci T8 ini, bagian pinggirnya ini. Noken as pastikan bisa bergerak bebas. Nah, ini ada 4 mas ya. Oke, jika sudah, kita lanjut pasang rantai keteng mas ya. Nah, ini rantai ketengnya juga saya ganti karena sudah molor sekali ya, jadi ini saya ganti. Oke, lanjut kita pasang gigi sentrik atau gigi timing. Pastikan titik top benar ya. Jadi baut pada gigi sentrik ini harus lurus menghadap ke atas dan ke bawah ya. Selanjutnya untuk kerkasnya juga itu ada sepai magnet, itu harus menghadap lurus ke atas ya, seperti itu. Jika titik top sudah benar, lanjut kita pasang penahan rantai keteng dari yang ada di bagian bawah ini ya. Oke, pastikan tidak bergeser dengan rantai keteng dan baru kita kencangkan. Baut gigi sentrik juga kita kencengin. Lanjut baut agak panjang ini yang menggunakan kunci L ini ya, kita pasang. Oke, kemudian setut rantai keteng kita pasang juga. Oke mas, kita tutup gigi sentrik tadi. Lanjut kita pasang magnet dan kita baut ya, pastikan kencang. Kita periksa titik topnya. Oke, jika sudah benar, lanjut kita pasang packingnya dan kita tutup magnetnya tadi ya. Oke, baru kita baut. Sekali lagi, bautnya ini ada jarak sekitar 1 cm ya. Jika kurang atau lebih itu berarti salah ya. Oke ya, jadi seperti itu cara rakit mesin GL Newtek ini. Oke, terima kasih. Nah, ini mas sudah kepasang ke motornya ya, dan alhamdulillah mesin ini tidak rembes-rembes ya. Ini olinya sudah saya masukin. Nah, terlihat rapi ya. Sekarang kita coba tes nyalakan motornya mas ya. Oke mas, sudah berbunyi. Oke, pastikan olinya naik mas ya. Oke, mesin ini alhamdulillah rapi, tidak rembes ya. Lalu nah ini mas, knalpotnya cuma separuh mas ya, parah. Seperti ini kondisi mesinnya, sudah lebih baik. Oke, lumayan halus ya mesin ini.
Oke, jadi seperti itu mas cara merakit mesin GL Newtek ini ya, dari awal sampai bunyi. Oke, jangan lupa bantu subscribe. Terima kasih.